Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Hasnatullah SPD yang mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 10. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ke bab 8, yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Bagaimana keadaannya? Ibu harapkan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita masih dalam masa pandemi, selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker apabila keluar rumah, mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Tetap semangat ya belajar daringnya. Berdoa selalu semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa belajar dengan cara belajar tatap muka seperti biasanya. Amin. Kita lanjutkan ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita awali pertemuan kita ini dengan membaca selawat nariyah ya. Semoga dengan pembacaan selawat nariyah kita diberikan kemudahan untuk memahami apa yang kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amin. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah, di mana pada bab ini siswa diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajarannya, beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama di sini siswa mampu memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang kedua di sini siswa mampu mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus siswa capai setelah proses pembelajaran selesai ya. Jadi setelah proses pembelajaran dilakukan. Selanjutnya di sini kita masuk ke pembahasan, yaitu di sini kita membahas yang pertama, yaitu substansi atau pokok dakwah Rasulullah SAW di Mekah, di mana di sini ada 4 substansi, ada 4 pokok dakwah Rasulullah yang akan kita bahas, yaitu yang pertama memperbaiki akhlak, yang kedua memperbaiki dan meluruskan tauhid, yang ketiga menyampaikan persamaan hak dan derajat, yang terakhir mengubah kebiasaan bertaklid. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama kita bahas yaitu memperbaiki akhlak masyarakat Mekah ya. Di mana di sini sebelum datangnya Islam, kita tahu dari sejarah bahwa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab terkenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah ya, di mana predikat jahiliyah di sini nih artinya itu bodoh secara total. Namun ada beberapa keunggulan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, yaitu di sini yang pertama daya ingat mereka sangat kuat ya. Yang kedua keterampilan berdagang mereka sangat bagus. Yang ketiga di sini satria berperang mereka. Yang keempat setia pada teman atau kelompoknya. Yang kelima menepati janji, menghormati tamu, dan yang terakhir tolong menolong antar kabilah. Inilah keunggulan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Adapun di sini perilaku masyarakat Arab yang menyimpang dari ajaran Islam sebelum datangnya Islam ya, yaitu di sini yang pertama merendahkan kaum wanita, merendahkan derajat kaum wanita. Seperti yang kita ketahui bagaimana orang tua pada zaman jahiliyah itu dengan teganya, dengan kejamnya mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup karena mereka malu mempunyai anak perempuan. Yang kedua di sini suka bermusuhan ya. Yang ketiga suka mabuk-mabukan. Yang terakhir suka melakukan sumpah palsu. Inilah perilaku masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Selanjutnya di sini, nah yang kedua substansi atau pokok dakwah Rasulullah SAW di Mekah itu memperbaiki dan meluruskan tauhid ya. Di mana di sini sebelum datangnya Islam ya,
masyarakat Arab itu sudah mengikuti agama Samawi. Apa itu agama Samawi? Agama Samawi ini adalah agama yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya, agama Samawi ini sebenarnya adalah agama yang mengesahkan Allah, yang mentauhidkan Allah, ya. Adapun di sini yang termasuk agama Samawi yang pertama agama Hanafi, yaitu agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, umatnya disebut Hunafa, di mana agama ini tidak mempunyai kitab suci, hanya mempunyai suhuf. Suhuf itu tidak berbentuk kitab, ya. Nah, adapun orang yang menganut daripada agama Hanafi ini adalah Waraqah bin Naufal. Nabi Muhammad SAW sendiri juga, maksudnya Nabi Muhammad juga mengikuti agama Hanafi sebelum datangnya agama Islam. Yang kedua di sini agama Yahudi, ya, yaitu agama yang diturunkan kepada Nabi Musa, memiliki kitab suci, ya, namanya Taurat, ya. Ini agama Yahudi ini sebelumnya sebenarnya itu mengesahkan Allah, sebelum diubah oleh Bani Israel yang mengubah kitab Taurat, ya, yang mengubah isi kitab Taurat sesuai dengan kepentingan mereka pribadi, ya. Selanjutnya di sini yang terakhir agama Nasrani, yaitu agama yang diturunkan kepada Nabi Isa, ya, memiliki kitab suci, yaitu namanya Injil. Penganut agama Nasrani ini disebut dengan ahli kitab. Agama Nasrani ini juga mengesahkan Allah, ya, sebelum para pendeta mengubah isinya, ya. Sekarang ya sudah seperti itu jadinya. Selanjutnya di sini, ya, tadi meluruskan tauhid. Nah, tauhid masyarakat Arab yang harus diluruskan oleh misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah di sini yang adalah agama ardi atau agama bumi dan kepercayaan tahayul. Di mana di sini agama ardi itu termasuk agama ardi. Yang pertama agama watani, yaitu agama yang menyembah patung, ya, patung dari kayu, dari batu, dari emas, dari apa, yang penting itu adalah patung. Yang kedua agama Majusi atau Zoroaster, ya, yaitu agama yang menyembah matahari dan api. Yang ketiga agama penyembah cakrawala, yaitu agama yang menyembah matahari, ya, bulan, bintang, ya. Yang keempat di sini agama animisme, yaitu agama yang menyembah benda-benda alam seperti air, angin, udara dan sejenisnya, benda-benda alam pokoknya yang disembahnya. Yang terakhir di sini yang termasuk agama ardi adalah agama penyembah makhluk halus atau polidemonisme, yaitu agama yang menyembah malaikat, ya, jin, roh nenek moyang mereka dan sebagainya yang mereka sembah. Nah, inilah tauhid yang termasuk agama ardi yang harus diluruskan oleh misi dakwah Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan kepercayaan tahayulnya? Ini kepercayaan tahayul, yang termasuk kepercayaan tahayul adalah kepercayaan terhadap azimat, ya, roh orang mati menjadi burung, percaya kepada ahli nujum atau ahli perbintangan, ya. Ada percaya pada binatang yang melintas di tengah perjalanan, itu dan sebagainya, itu adalah termasuk daripada kepercayaan tahayul. Nah, semua praktik agama dan kepercayaan tadi, ya, yang tidak tauhid, yang tidak mengesahkan Allah, yang menyesatkan tersebut diluruskan oleh misi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ya, ini termasuk agenda pokok atau substansi, ya, dengan mengajak masyarakat untuk masuk Islam secara kafah atau secara sempurna, ya. Mengapa Nabi mengajak masyarakat untuk masuk Islam? Di sini karena Islam itu yang pertama, Islam mengajarkan tauhid dengan menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua di sini, Islam mengajarkan kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, dan tidaklah saya kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Yang ketiga, Islam mengajarkan kepada manusia tentang kehidupan setelah kematian, yaitu hari kiamat. Ya, di sini inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Ya, selanjutnya di sini alasan mengapa Nabi mengajak masyarakat masuk Islam. Ini Islam melarang hidup dengan sombong. Di sini hadis riwayat Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, ya. Itu. Yang terakhir di sini, Islam menjamin keselamatan dunia akhirat. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Nah, di sini dan Allah menyeru pada manusia ke Darussalam, itu surga, dan memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki.
ke jalan yang lurus, yaitu Islam. Alhamdulillah, berarti kita ini termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah, ya, karena kita lahir dalam keadaan Islam. Selanjutnya, ya, yang ketiga, substansi, ya, substansi dakwah Rasulullah. Yang ketiga, menyampaikan persamaan hak dan derajat manusia. Islam sebagai ajaran agama yang diridhoi Allah memandang bahwa setiap manusia memiliki hak dan derajat yang sama di sisi Allah, yaitu sebagai sebagai hamba Allah. Yang membedakan di antara hamba-hamba yang satu dengan yang lainnya itu adalah nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama di mata Allah, yang membedakan kita adalah takwa kita, ketakwaan kita. Nah, standar persamaan hak dan derajat ini yang membuat tokoh-tokoh kafir Quraisy marah dan memberontak. Mereka tidak mau disamakan derajat dan haknya dengan hamba saya. Makanya mereka memberontak, memusuhi, merintangi dakwah Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan lainnya. Nah, selanjutnya di sini adalah yang terakhir, mengubah kebiasaan bertaklid, di mana masyarakat Arab sebelum datangnya Islam memiliki kebiasaan bertaklid kepada nenek moyangnya. Ya, kebiasaan tersebut berjalan secara terus-menerus sehingga berurat, berakar dan tidak mudah untuk diubah dari generasi ke generasi. Nah, contoh taklidnya begini, ya. Contoh taklidnya itu apabila ada sanak keluarga mereka yang meninggal, ya, maka seluruh anggota keluarga itu berkumpul di rumah duka. Ya, maka mereka tidak mendoakan mayat. Terus apa yang mereka kerjakan? Mereka bergadang semalaman, mereka bermain judi, minum-minuman, ya, atau mabuk-mabukan sepanjang jalan, ya. Termasuk di dalamnya adalah mereka mengundang dan membayar sekelompok orang yang memiliki keahlian menangis, yaitu untuk meratapi kematian daripada anggota keluarga mereka. Selanjutnya di sini itu aja yang kita bahas hari ini, ya. Tetapi sebelum ditutup, di sini ada kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, yaitu di sini yang selama melakukan dakwah Islam di Mekah, Nabi Muhammad SAW memperoleh gangguan, rintangan, hambatan dan permusuhan dari orang kafir Quraisy yang tiada henti. Yang kedua, semua gangguan, rintangan, hambatan dan permusuhan dari orang kafir Quraisy di Mekah dihadapi dengan penuh kesabaran dan sikap pantang menyerah. Yang terakhir di sini, substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah adalah dengan yang pertama, memperbaiki akhlak masyarakat Mekah, memperbaiki dan meluruskan tauhid, ya, mengungkapkan persamaan hak dan derajat manusia, dan yang terakhir adalah mengubah taklid atau kebiasaan daripada orang atau masyarakat Arab Mekah, ya. Nah, ini aja yang kita bahas hari ini, ya. Di sini ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan, ada 2 tugas, yaitu sebutkan substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kedua, mengapa masyarakat kafir Quraisy di Mekah memusuhi dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini saja tugasnya, dijawab. Kalau sudah selesai, kirim di GC atau di WA, ya. Ini aja yang bisa Ibu sampaikan. Minggu depan kita akan lanjutkan ke strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah, ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, ya. Terus tetap semangat dalam belajar daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.